Namaku Ayu, 33 tahun. Orang bilang, wajahku masih imut dan awet muda, meski di dalam hati aku sudah banyak luka. 3 bulan ini, aku resmi menyandang status janda. Bukan karena aku ingin, tapi karena keadaan yang memaksa. Aku menikah 9 tahun, dan selama itu, aku terus menunggu hadirnya seorang anak. Tapi tak pernah juga aku hamil. Sampai akhirnya, mertuaku terang-terangan bilang, aku tak bisa kasih cucu. Suamiku yang mestinya jadi sandaran, malah nurut saja ketika dijodohkan dengan wanita lain. Yang lebih menyakitkan, ternyata perempuan itu sudah hamil duluan. Sejak 2 tahun terakhir memang aku merasa dia sudah berubah. Pulang kerja dingin, tak ada lagi sentuhan hangat. Aku kira hanya capek, tapi ternyata memang sudah ada orang lain. Dan akhirnya, aku yang dipaksa menerima kenyataan pahit. Rumah tanggaku berakhir begitu saja. Setelah pisah, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku tinggal sama bapak. Ibuku sudah lama meninggal, dan bapak menikah lagi dengan seorang wanita yang juga baik padaku. Mereka berdua dagang pakaian, sering keluar kota dan pulang seminggu sekali, kadang 2 kali, jadi rumah ini sering sepi. Adik tiriku, Reza, seumuran denganku. Tapi sejak beberapa tahun lalu, dia kerja di luar negeri. Jadi, meski kami serumah, aku jarang sekali merasakan kehangatan keluarga lengkap. Aku lebih sering sendirian di rumah. Bangun tidur, beres-beres rumah, masak seadanya, lalu duduk di teras. Kadang tetangga menatap iba, kadang berbisik-bisik. Aku tahu gosip masih beredar tentang rumah tanggaku yang kandas. Hari ini, seperti biasanya, aku hanya duduk termenung di ruang tamu sambil menyalakan televisi. Bapak sama ibu sedang di luar kota, rumah terasa sepi banget. Aku merasa benar-benar kosong, mau nyari kerja belum juga dapat. Makan pun masih numpang bapak. Aku memandangi foto lama yang tergantung di dinding, foto pernikahanku dulu. Aku tersenyum miris. 9 tahun ternyata bisa sirna hanya dalam hitungan hari. Malamnya saat aku menyalakan lampu teras, rasa sepi makin terasa. Suara angin pun gak ada, menambah sunyi. Aku duduk di kursi bambu, memeluk lutut, berpikir, apa aku harus terus seperti ini? Di sela sepi itu, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku agak kaget karena jarang ada tamu malam-malam begini. Aku berdiri mengintip lewat jendela. Dan di sana, seorang lelaki turun dari motor, aku kenal wajahnya. Senyum itu, tatapan itu Reza, adik tiriku, pulang lebih cepat dari yang pernah dia bilang. Ayu, panggilnya sambil tersenyum lebar. Aku terdiam sejenak. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Begitu lihat Reza turun dari motor, aku langsung buru-buru buka pintu pagar. Tanpa sadar, aku nyamperin sambil senyum lebar. Rasanya plong. Akhirnya, ada yang nemenin di rumah ini. Reza, kapan pulang? Tanyaku sambil narik tangannya masuk. Entah kenapa, aku
aku otomatis ngegandeng dia mepet-mepet waktu jalan ke dalam rumah. Barusan aja, kangen rumah, kangen juga sama kamu yuk, katanya sambil nyengir. Aku ketawa kecil, tapi jantungku hangat rasanya. Setelah sekian lama rumah ini sunyi, akhirnya ada suara lain selain televisi. Kami duduk di ruang tamu, jejeran di sofa. Karena keasikan ngobrol, posisi kami makin deket. Aku bisa ngerasain hangat lengannya menempel sedikit di pundakku. Aku pulang ini rencananya mau buka usaha yuk, katanya serius. Aku langsung seneng. Wah, bagus itu. Aku juga pingin, tapi belum tahu mau usaha apa. Kalau bareng kamu, pasti lebih semangat. Reza senyum, matanya berbinar. Ya udah, nanti kita pikir bareng, gak usah bingung. Perkataan itu bikin hatiku adem. Setelah lama merasa sendirian, akhirnya ada yang bikin aku merasa berharga lagi. Kami ngobrol panjang, ngalor ngidul soal banyak hal usaha, masa depan, bahkan cerita-cerita kecil selama dia kerja. Tak terasa malam makin larut, televisi masih nyala. Tapi aku dan Reza sudah mulai rebahan di depan TV, sama-sama kecapekan. Awalnya cuma duduk, lama-lama miring, sampai akhirnya aku tiduran sambil kepala nyender ke bantal tipis di karpet. Reza juga ikutan rebahan di sebelahku, jaraknya deket banget, bahkan hampir bersentuhan. Ngobrol makin pelan, kadang cuma saling lempar senyum. Suara jangkrik di luar jadi musik pengantar. Sampai akhirnya, tanpa sadar aku ketiduran. Paginya aku kebangun karena sinar matahari nyorot masuk lewat jendela. Aku kaget masih di ruang tamu, dan Reza juga masih di sebelahku, sama-sama ketiduran. Selimut tipis, ternyata sudah ditariknya menutupi kami berdua. Aku menoleh sebentar ke wajahnya yang tenang dalam tidur. Ada rasa hangat yang susah dijelaskan di dada. Untuk pertama kalinya setelah lama merasa kosong, aku merasa nggak sendirian lagi. Jadi, kami benar-benar ketiduran bareng semalam. Aku sempat bengong beberapa detik, antara malu sama nyaman. Pelan-pelan aku bangun, niatnya mau ke dapur bikin teh. Tapi, baru aku geser dikit, Reza ngedengus kecil, terus buka mata. Yuk, suaranya serak, kayak orang baru bangun banget. Udah pagi ya? Aku refleks senyum. Hehehe, iya, kita ketiduran semalam. Reza ngucek matanya, terus duduk sambil garuk-garuk kepala. Asik juga ya, ada temen ngobrol sampai ketiduran. Biasanya aku kalau pulang, rumah sepi banget. Aku nyaut sambil jalan ke dapur. Makanya, sekarang di rumah terus aja, biar aku ada temen juga. Gak lama aku bikin 2 gelas teh hangat. Pas balik ke ruang tamu, Reza udah duduk di sofa sambil liatin aku. Pandangannya bikin aku agak salah tingkah. Apa liat-liat? Tanyaku pura-pura sewot. Dia malah nyengir. Kamu beda yuk, aku kaget. Masih kelihatan imut aja, padahal udah 33. Aku berhenti sebentar, muka langsung panas. Ah, bisa aja kamu. Beneran, aku dulu sering mikir, kalau pulang nanti, aku pengen ada yang nemenin kayak gini. Nggak nyangka malah kamu.
Aku duduk di sebelahnya lagi, nyodorin teh. Kami minum pelan-pelan sambil ngobrol ringan. Rasanya hangat, bukan cuma karena tehnya, tapi juga karena suasananya. Reza lalu cerita rencananya lebih detail. Dia kepikiran buka usaha kecil dulu, mungkin kafe atau warung kopi. Aku langsung semangat. Wah, kalau buka warung kopi, aku mau ikut bantuin, aku bisa masak camilan. Dia ketawa kecil. Asik tuh, jadi warung kita bisa rame. Kamu di dapur, aku di depan. Aku ikutan ketawa, tapi dalam hati ada rasa aneh kayak beneran kebayang hidup bareng dia. Pagi itu, akhirnya kami berdua sibuk beberes ruang tamu bareng. Sambil nyapu, kadang senggolan, terus ketawa bareng canggung tapi hangat. Dan sejak saat itu, aku tahu hari-hariku gak akan sesepi kemarin lagi. Hari itu bapak dan ibu datang. Rumah yang biasanya sepi jadi agak rame, walaupun cuma sebentar. Seperti biasa, bapak langsung nanya kabar, sementara ibu sibuk beres-beres barang dagangan yang dibawanya. Di sela makan malam sederhana, bapak sempat melirik aku sama Reza yang duduk bersebelahan. Kalian ini udah gede semua, kok belum juga mikir nikah lagi? Ayu, kamu kan masih cantik, masa sendirian terus? Reza juga. Aku sama Reza saling pandang sebentar, lalu aku yang jawab lebih dulu sambil tersenyum kaku. Bapak, aku sekarang pinginnya fokus dulu, lagi mikirin usaha bareng Reza, biar ada kesibukan dan masa depan yang jelas. Reza ikut nimbrung. Iya Pak Bu, doain aja kalau masalah pasangan, nanti juga ketemu waktunya. Bapak dan ibu hanya mengangguk, walau aku tahu di hati kecil mereka tetap ingin kami cepat punya keluarga. Besok paginya, bapak dan ibu sudah berangkat lagi keluar kota. Tinggal aku dan Reza berdua di rumah, rasanya seperti kembali ke ritme kami sebelumnya. Hari-hari berikutnya, kami mulai sering jalan bareng, kadang naik motor keliling kota, kadang piknik ke alun-alun sambil beli jajanan, kadang cuma mampir ke kafe kecil buat ngopi sambil ngobrol. Awalnya, alasan kami mencari inspirasi usaha, tapi lama-lama lebih mirip mencari hiburan. Aku sadar, ada sedikit perubahan dalam caraku melihat Reza. Kalau dulu hanya sekadar adik tiri, sekarang aku sering merasa nyaman banget di dekatnya. Dia juga begitu tatapan, matanya lebih lama, senyumnya lebih tulus, bahkan cara dia merhatiin aku terasa beda. Pernah suatu sore, waktu kami duduk di taman kota, Reza nyeletuk. Yu, sadar nggak? Kita ini kayak pacaran ya? Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Aku berusaha ketawa, menutupi rasa canggung. Ah, kamu ada-ada aja. Tapi aku serius, rasanya enak banget bisa bareng kamu terus, ungkap Reza. Aku nggak tahu harus jawab apa, hanya bisa tersenyum, sementara hatiku diam-diam mengiyakan. Hari-hari itu berjalan cepat. Tanpa sadar, kedekatan kami sudah melampaui sekadar adik dan kakak tiri. Kayak ada perasaan yang makin susah dibendung dan sulit untuk dihindari. Sore itu, setelah kami pulang dari jalan bareng, aku langsung masuk kamar mandi. Badan yang terasa lengket kena angin jalanan, rasanya segar banget begitu air dingin mengalir. Begitu aku keluar dari kamar mandi,
Reza sudah siap-siap di ruang tamu. "Yuk, aku mau keluar sebentar. Ada reuni sama teman-teman lama, nggak lama kok," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk saja. "Iya, hati-hati di jalan. Pulangnya juga jangan kemalaman." Malam itu, aku memilih tiduran di depan televisi. Remote ku taruh di tangan, sementara mataku sesekali menoleh ke layar HP. Dan entah gimana, aku ngerasa ngantuk, aku tertidur begitu saja dengan televisi yang masih menyala samar. Tidurku di malam itu begitu pulas, bahkan terasa nyaman sekali, sampai aku bermimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, aku bersama Reza. Kami begitu dekat, bahkan seperti melewati batas. Aku merasa hangat, terbawa perasaan yang tak bisa ku jelaskan dengan kata. Awalnya ku pikir itu hanya bunga tidur, tapi pelan-pelan aku sadar, kayak ada sesuatu yang kerasa nyata. Tubuhku terasa disentuh, geraknya lembut, tapi goyah, seperti seseorang yang setengah sadar. Aku membuka mata sedikit, samar-samar kulihat wajah Reza. Matanya sayu, wajahnya merah, kayak habis minum. Mulutku terdiam, seolah aku malah menginginkan, padahal aku tahu, ini Reza. Bagian dari diriku ingin menolak, tapi di sisi lain, aku sendiri masih setengah sadar, masih terbawa arus mimpi tadi. Rasa hangat itu menyeretku, dan tanpa sadar, aku ikut hanyut bersama arus yang dibuat Reza. Waktu berjalan seperti kabur, antara nyata dan mimpi seperti bercampur. Aku hanya bisa merasakan tubuhku melemah, seluruh energiku seperti habis. Sampai akhirnya, segalanya berhenti, nafasku berat, mataku terasa berat sekali. Aku tertidur lagi, kali ini dengan rasa capek yang aneh, seolah seluruh tubuhku remuk. Bahkan ada kayak rasa sedikit ngilu, yang membuatku makin yakin bahwa tadi yang aku alami bukan sekadar mimpi. Di sampingku Reza juga terbaring, wajahnya lelah, napasnya masih agak terengah. Tapi matanya sudah terpejam, seperti orang yang tak sadar apa yang baru saja terjadi. Aku menatap langit-langit sebentar, mencoba mencerna, lalu mataku ikut tertutup lagi. Malam itu, aku benar-benar terlelap, meski hati dan pikiranku berkecamuk. Aku terbangun dengan kepala agak berat, cahaya matahari sudah masuk terang lewat jendela ruang tamu. Begitu aku bangun, jantungku langsung berdegup kencang, pakaianku berantakan. Selimut tersingkap separuh, tubuhku terasa pegal dan sakit di beberapa bagian. Aku kaget, panik, sekaligus bingung. Sudah sekian lama, aku gak pernah lagi merasakan ini, dan sekarang tiba-tiba semua begitu nyata. Aku menoleh ke samping, Reza masih terlelap, rambutnya awut-awutan, bajunya berantakan, wajahnya terlihat capek. Aku buru-buru meraih ponsel, jarum jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku gemetar sebentar, lalu menunduk menatap pakaianku sendiri. Rasanya campur aduk malu, takut, marah. Reza. Aku coba bangunin pelan. Dia menggeliat, matanya setengah terbuka. "Yuk?" Suaranya serak. Aku menatapnya tajam, meski suaraku agak bergetar. "Kamu semalam, kenapa kok gitu? Kenapa Reza?" Dia terdiam,
Wajahnya pucat, lalu pelan-pelan duduk, menunduk dalam-dalam. Maaf yuk, aku gak sadar semalam. Aku pulang habis sama temen. Terus, aku lihat kamu. Aku gak bisa nahan. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Tapi, kenapa harus aku? Reza mendongak, matanya basah. Karena aku udah lama suka sama kamu, Yu. Dari dulu aku simpan perasaan ini sendiri, gak pernah berani ngomong. Aku tahu kamu kakak tiriku, dan aku tahu ini salah, tapi aku gak bisa bohong sama perasaan sendiri. Aku terdiam, gak bisa langsung jawab. Tanganku hanya sibuk membenahi pakaian yang berantakan. Sementara di dalam hati ada badai yang gak bisa kuredam. Aku ingin marah lebih keras, tapi begitu lihat wajahnya yang penuh penyesalan, kata-kataku tertahan. Reza terus menunduk, suaranya lirih. Aku minta maaf, Yu. Aku gak mau bikin kamu sakit. Aku cuman kebawa perasaan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku gak tahu harus ngomong apa. Jadi akhirnya, aku hanya diam, membereskan pakaianku, lalu berdiri perlahan. Reza masih duduk di tempatnya, seperti anak kecil yang ketakutan dimarahi. Di dalam hati, aku tahu mulai hari itu, hubungan kami gak akan pernah sama lagi. Seharian itu, rumah rasanya hampa. Aku dan Reza ada di bawah satu atap, tapi nyaris gak ada obrolan berarti. Dia lebih banyak duduk bengong di kamarnya, sesekali keluar buat minum lalu masuk lagi. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi sikap diamnya justru bikin aku makin kesal. Aku beberapa kali mencoba mendekat, ngajak ngobrol, bahkan marahin dia lagi. Reza, kamu pikir diam aja bisa nyelesain masalah? Kataku siang itu waktu dia duduk di teras. Dia hanya menunduk. Kamu harus belajar tanggung jawab, jangan kayak anak kecil, kabur tiap ada masalah. Aku lanjut, suaraku meninggi. Tapi bukannya membela diri, Reza malah tambah bungkam. Ekspresinya dingin, entah memang takut atau sengaja menutup diri. Aku menghela napas berat, akhirnya aku biarin saja. Menjelang sore, ponselku tiba-tiba berdering, nomor tak dikenal. Aku angkat dan suara di seberang bikin aku kaget. Selamat sore, ini dengan Ayu. Kami dari minimarket, lamaran kerja Anda diterima, bisa mulai besok. Aku bengong sejenak, baru ingat kalau beberapa minggu lalu, aku memang banyak masukin lamaran. Iya, Bu. Iya, saya siap. Jawabku cepat, suara agak gemetar karena senang. Begitu telepon ditutup, aku senyum sendiri. Rasa sesak yang dari tadi menekan dada, tiba-tiba hilang sebagian. Aku cepet-cepet jalan, nyamperin Reza yang masih duduk di kursi teras. Reza, aku keterima kerja. Besok mulai di minimarket deket alun-alun. Kataku penuh semangat. Dia mendongak, matanya sedikit melebar. Hah, serius Yu? Wah, syukurlah. Senyumnya muncul, walau masih ada sisa rasa bersalah di wajahnya. Suasana masih agak kaku. Aku duduk di sampingnya, agak merapat. Aku kerja dulu ya, sambil nunggu kita nemu peluang usaha. Biar ada pemasukan, biar aku gak terus-terusan ngandalin Bapak.
Reza mengangguk pelan. Iya yuk, aku bakal dukung kamu. Kapan-kapan kita cari lagi ide usaha. Jangan berhenti. Aku menatapnya beberapa detik, meski hubungan kami masih canggung. Tapi, ada satu hal yang aku sadar. Reza tetap peduli, dan aku juga masih ingin tetap jalan bareng dia. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian semalam, aku merasa ada cahaya kecil yang menuntunku keluar dari rasa bingung. Besok paginya aku bangun lebih pagi dari biasanya. Rasanya kayak ada semangat baru dalam hidup. Aku berdiri lama di depan cermin, menata rambut, memilih baju rapi, dan sedikit memakai bedak tipis. Wajahku hari ini terasa berbeda, agak sedikit lebih segar dari biasanya. Reza sudah duduk di ruang tamu, masih dengan tatapan agak kikuk. Tapi, begitu lihat aku keluar kamar dengan pakaian kerja, dia tersenyum tipis. Wah, cocok banget yuk, kayak anak kuliahan yang baru mau mulai magang. Aku nyengir, menahan malu. Hehehe, semoga aku bisa betah ya, doain aku lancar. Reza mengangguk. Pasti yuk, kamu pasti bisa, kamu cewek yang kuat kok. Aku berangkat naik angkot, perasaan campur aduk gugup, tapi senang. Sesampainya di minimarket, aku disambut manajer toko dan beberapa karyawan lain. Suasananya ramai, penuh senyum. Ada pelanggan keluar masuk, bunyi mesin kasir, rak-rak penuh barang. Semuanya membuatku merasa hidup kembali. Hari pertama, emang lebih banyak belajar. Aku diajari cara melayani, menyusun barang, sampai cara menghitung di kasir. Badanku capek, tapi hatiku senang. Aku gak lagi termenung di rumah. Aku punya kesibukan baru. Sore hari saat selesai kerja, Reza sudah menunggu di depan minimarket. Aku sempat kaget melihat dia berdiri di sana sambil pegang motor. Loh Reza, kok kamu ada di sini? Lagi ngapain? Tanyaku heran. Ya jemput kamu lah, masa biarin kamu pulang sendiri. Lagian, aku kangen jalan bareng, jawabnya sambil tersenyum. Aku gak bisa menahan tawa. Dasar. Tapi di dalam hati, aku merasa hangat, rasa canggung kemarin perlahan memudar. Sepanjang jalan pulang, angin sore menerpa wajah, kami gak banyak bicara. Tapi aku bisa merasakan sesuatu berubah. Reza terlihat lebih hati-hati, lebih menjaga sikap, seperti ingin menebus kesalahannya. Malamnya, setelah makan bareng, aku cerita sedikit tentang pengalamanku hari pertama kerja. Reza mendengarkan dengan serius, bahkan sesekali memberi saran. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman di kerjaan, jangan dipendam, cerita aja ke aku, katanya pelan. Aku menoleh, menatap matanya, ada rasa tulus di sana. Aku hanya mengangguk pelan sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah kehidupan yang baru. Pekerjaan, rencana usaha, dan seseorang yang meski penuh kesalahan masih tetap ada di sisiku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini
Kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.